Kurang mana Sabtu hujan-hujan berasa kia? Garut tadi. Garut. Hujan-hujan. Mohon. Menang duit Jan. Udah ngeliat Bang Laris tadi deh. Bang Laris menang berapa? Nah kayaknya 30.000 Isuk. Dari jam berapa? jam 7. Pagi. Ngeliling kemana aja hujanan begini? Baru sampai musola sana. Baru sampai musola. Bang Laris itu 30.000 itu satu sepatu, dua sepatu. 15.000. Dua sepatu, satu sendal. Masing-masing 10.000. Jadi 3 pasang. 3 biji. Enggak, cuma 2 biji. 2 biji, satu sepatu, satu sendal. Ya. Dapat 30.000. Akang tinggal di sini di mana? Di Gang Mangga yang mau pulang tadi. Gang Mangga di Sumatera. Ya. Berapa sehari itu? Sana 200 jadi. Sebulan. Ya. Sekarang lagi sepi. Oh ya. Bulan muda tapi gede banyak. Oh, bulan muda lagi sepi. Sekarang Bapak mau kemana? Saya mau pulang. Jalan kaki. Pulang jalan kaki. Dari sini sana mau pulang. Ya. Kenapa jalan kaki kok jauh? Ya biasa tadi. Tukang sawah memang keliling jalan terus. Jalan terus. Sudah makan belum? Dari pagi belum Pak. Dari pagi Bapak belum makan? Cuma kopi aja Pak. Kopi kenapa belum makan dari pagi? Kan saya baru pulang kampung. Baru pulang ke Garut. Pulang. Dari tadi ya baru pulang ke Garut karena balik lagi ke sini. Ini belum ada bekal, pakai harus dikirim. Ya Pak. Jadi ketika kalau pagi kalau uang 30.000 dipakai makan 20.000 habis. Ya habis. Jadi sekarang ditahan dari pagi sama sekali belum makan. Bapak nggak lemes dari pagi belum makan? Enggak, saya udah biasa. Emang sehari makan berapa kali Bapak? Satu kali. Sehari Bapak makan 1 kali. Ya, kalau sudah beli Pagi-pagi ngambil makan. nggak makan. Kalau saya makan pagi-pagi mana buat Bahwa Bapak itu bisa ngirim ke keluarga dari hasil Bapak makan cuman sehari sekali. Kalau saya makan satu hari. Sekali Bapak makan berapa? Satu hari Sekali Bapak makan berapa? paling 15.000. Sekali Bapak makan 15.000 Ya. kali. Jadi kalau Bapak makan 2 kali 30.000. Kalau Bapak dapat 50 sehari berarti nggak ada buat ngirim. Ya. Bisa tinggal 30, 20 bayar kontrakan. Ya. Kalau 20 kali sebulan cuma dapat 600. Kontrakan 200.000 tinggal 300.000. Bapak bisa ngirim sebulan berapa dengan cara Bapak makan sehari sekali? Kadang-kadang 300, kadang-kadang 300. Jadi kalau Bapak makan sehari 2 kali nggak bisa ngirim ya kalau Ya. begitu? Pasti. Ini benar Bapaknya teh? Ya betul, Pak. Buat apa? Buat apa saya bohong, Pak? Jadi Bapak bisa menekuni ini tuh karena Bapak menghentikan kebiasaan makan. Luar biasa perjuangan Bapak buat istri. Di jalan dari mana Bapak tadi? Karena dari Citeru. Satu. Kalau hujan. Biasanya Bapak makan di mana? Ya makannya di mana aja tadi. Oh, makan mah di mana aja. Bebas saya. Oh, bebas. Bapak naik mobil saya? Ini ada. Makan. Potong aja. Enggak apa-apa. Jadi belum makan ini teh dari pagi. Minum kopi tadi di mana? Di sana di Citeru, Pak Ji. Istirahatnya di mana? Yang mau ke gedung 1. Belah mana tukang sate? Sebelah sini. Sebelah sini sebelah mana? Sebelum tukang sate. Tadi Sebelum ada tukang yang sate. sendal. Bapak pernah makan sate di situ nggak? Belum. Iya. Bapak hari ini makan sate, Pak. Bapak teh namanya siapa? Pak Anang. Kalau dibilang di sini mah Pak Iki, nggak tahu. Oh, dibilang apanya. di sini Pak Iki. Iya. Kenapa dari Anang jadi Iki? Ya, nggak tahu Pak. Bilang orang-orang itu. Anak Bapak berapa? Anak saya 3 Pak. Yang satu Yang satu suaminya di itu Pak di udah kawin. Papua, udah kawin. di Papua. Iya. Kerja apa di Papua? Ya, itunya suaminya jadi polisi Pak. Oh, suami polisi. Iya. Berarti Bapak punya menantu polisi dong? Ya, tapi belum itu Pak, belum ketemu saya Pak. Hah? Maksudnya? Karena tadinya kerja di sana di Taiwan. Oh, anak Bapak asalnya TKI Iya. di Taiwan. Iya. Terus Nggak ada di sana, kabur Pak, oh, anak Bapak kabur dari Taiwan. kabur. Habis kabur dari Taiwan terus kemana? Ya ketemu sama orang Jawa Pak. Ketemu sama orang Jawa di
Di itu apa? Di mana ketemunya? Di Papua. Di Papua. Iya. Oh gimana? Anak bapak dari Taiwan ke Papua? Iya. Terus di Papua kerja apa? Waktu itu di itu Pak, di rumah mah Pak, di rumah. Di rumah siapa? Di rumah orang. Asisten rumah tangga di Papua. Iya. Ketemulah sama anggota Polri. Iya. Namanya siapa? Ya belum tahu Pak, saya nikahnya nggak tahu Pak. Lo bapak, anak bapak nikah Iya, sama polisi. soalnya kan Bapak nggak pernah menikahkan. iya, Gimana kan? Berarti kan harus ada walinya kan? Bapak walinya. saya nggak tahu Pak tuh. Jadi bapak, anak bapak nikah sama anggota Polri itu katanya. Iya. Kok sama bapak nggak bilang dia mau nikah dan minta diwaliin? Ya emang itu nggak dikasih tahu sama ibunya Pak. Pertama itu istri saya kan ke Saudi Pak Ji, Oh, ke Saudi. Terus saya nggak boleh ke Saudi. Malah maksa. Jadi istri saya Pak pernah selingkuh gitu Pak sama saya. bapak ini istri bapak sekarang ada di Garut atau di Saudi? Di Garut Pak, saya udah menikah lagi. Oh, istri bapak pergi ke Saudi. Iya. Selingkuh sama siapa istri bapak? Ya sama teman saya Pak. Di Saudi. Bukan di Garut juga. Oh, di Garut istri bapak selingkuh sama teman bapak. Iya. Habis selingkuh terus pergi ke Saudi. Iya, Nah, gitu, terus ke Pak. Saudi dulu baru selingkuh. Ya selingkuh dulu Pak. Terus Udah selingkuh. Ketahuan sama bapak. Iya. Nah, terus pergi ke Saudi. Ya pergi ke Saudi. Tapi Atas kan sama namanya bapak itu. dilarang ke Saudinya. Iya emang Pak. Terus Soalnya punya anak kecil gitu istri Pak. bapak kasihan. pergi ke Saudi sama bapak sudah dilarang. Iya. Tapi pergi saja ke Saudi. Pergi, tetap aja pergi. Terus Iya, pulang malah. dari Saudi kawin Iya, iya. sama selingkuhannya. Iya. Bapak dicerai dulu nggak? Jadi cerai Pak buat apa? Nggak usah. Dicerainya pulang dari Saudi apalagi di Saudi? Pulang dari Saudi Pak. Dicerai dulu sama bapak. Iya. Jadi pulang dari Saudi langsung cerai. Iya. Langsung nikah lagi. Iya, nikah. Itu mah tradisi di mana-mana, Pak. Iya. Itu perempuan itu kalau sudah pergi ke Saudi, itu pulangnya suaminya suka dicerai. Karena perempuannya sudah punya duit, nggak punya Iya. suami. Iya Pak Ji. Punya anak berapa dari istri pertama? Yang itu 3. 3. Udah kawin semua. Yang pertama yang ke itu Yang pertama yang di Papua, Ya, yang yang Papua. dibilang sudah menikah itu. Terus yang kedua anak bapak, namanya Agus Purnama. nah, sekarang di mana? Sekarang lagi jualan di Karawang Pak. Jualan apa? Jualan bakso cuanki. Yang ketiga Yang ketiga masih kecil Pak, baru kelas 6 SD. kelas 6 SD. Udah pisah Pak, tapi tetap aja itu yang istri yang kecil, yang anak yang kecil mah sebulan sekali. Ya atau harus 2 bulan kewajiban sekali, bapak itu Pak. anak bapak. Mau apa-apa mau bilang Sekarang aja sama yang saya. anak yang kecil yang kelas 6 SD itu ikut sama bapak apa sama istri bapak? Sama istri. Oh, tapi biaya bapak sama dibantu. Iya. Ya kewajiban pekan itu Iya. anak bapak. Iya Pak. Mm-mm. Terus dari istri yang sekarang tuh namanya siapa? Yang saya Epon. Epon. Udah punya anak? Ya udah punya anak tiri Pak. Berapa orang? 1 Pak. 1 orang. Jadi bapak sekarang itu ngusahain Epon Iya. dan anak tirinya. Iya. Tapi ini banyak ah bapak yang Epon. Ya alhamdulillah Pak. Cirinya ahnya apa? Iya. Emang kalau saya nggak punya pakaian dibeliin sama istri itu Pak. Emang dapat uang dari mana dia? Ya kan dikasih sama saya. Oh iya, berarti kan itu mau uang bapak kene. Iya, tapi kadang-kadang saya Uangnya belum walaupun- pulang, sebelum pulang. Heeh. Ini cobain Pak, pakainya cukup enggak? Walaupun Udah 300 nyampak ribu, gitu Pak. walaupun 300 ribu sebulan, Iya. itu masih bisa beliin pakaian buat bapak. Iya. Ya alhamdulillah. Dan bapak demi Epon itu makannya sehari sekali Iya. sampai nahan lapar. Iya. Sekarang bapak makan sate. Ayo pak. Makan. Weh, rumah makannya bagus. Peningkatan, keren. Toilet sebelah mana toiletnya? Ada, bersih. Ini rumah makannya sudah peningkatan, asalnya segede gini. Sekarang mah sudah jadi orang kaya. Gawean suka tani melihat tanah. Ayo pak. Nah, makan. Tamu spesial. Bapak mau makan sate? Sate sama sop. Nah, makan. Terus ayo dahar samingguan ya. Bapak ayo dahar samingguan. Heeh, dahar sing bapak samingguan, ke saminggu karep tong dahar. Ayo nang dahar. Ayo, beres. Dan pernah dahar di kaliwat sering. Lewat ke sini sering. Nah, nanti saya panggil tukang satenya. Sini. Ini bapak ini nanti kalau lewat ke sini suruh makan, ya nggak usah dipungut bayaran, nanti saya bayar, ya. Jadi bapak kalau pagi-pagi sini lewatnya, makan di sini jam 10, jam 11, gratis, ya. Nanti saya bayar, ya. Jadi bapak makan sehari 2 kali lagi, jangan sekali, makan di sini, ya. Gitunya, nganu lah mau babaturan 100 orang, bangkrut ya. Enggak Pak. Ya cuma Sendiri aja, karena ini yang punya rumah makannya bagus. Jadi penghasilannya selalu diinfakkan, disodakohkan, ya.
sekarang sudah bagus. Dan saya sudah dengar di kampungnya melihat tanah. Ya. Ini banyak amalnya. Sudah disiapin? Saya mah pesan kelapa aja. Oke. Wah, Bung Harmane namanya. Amin, Pak. Oh, Kan nanti Bapak didukung Bapak. oh. Ya, kita tunggu si Bapak makan, ya. Kamu udah makan sore belum? Sore Oh, belum, makan Pak. dulu, ha? Makan lagi. Siap, Pak. Ini kan daging busuk. Oh. Katanya toh, itu daging sapi kan? Daging sapi. Disangkanya buat saya, nggak ada lemaknya. Disangkanya buat saya. Mantap, kalau orang lain harus ada lemak. Oh, jadi sehari sekarang berapa? Sehari 2.000. 2.000 tusuk kali Kali 2.000. 5.000. Berapa? 2.000. Nggak berani. 2.000 perak. Orang kecil kan ya. Orang oh hebat ini. Enggak, orang lain itu 10.000 loh. Iya, ada sama Udah 5.000. Iya. Bapak 2.000 aja. 2.000 tusuk. Iya. Kali 2.000. Kali 2.000. Jadi 4 juta. 4 juta. Pak. Top Tambah stoknya 20.000. kali Porsinya. sehari berapa? Seharinya 40 porsi. 40 porsi. 20 kali 40 800. Iya. Minimal Pak. 4,8. Lampau sehari rata-rata 7 juta. Kalau satu minggu 10 sampai 15. Iya. Hari-hari biasa 7 juta. 7 juta hari-hari biasa dia kebagian sekitar 3 juta. Jangan bohong. Dia penghasilannya sebulan 100 juta, Bos. Sudah itu mas saya tukang dagang. Saya kan pernah dagang sate. Jadi kalau ngomong UMKM, iya mah 3 letik. Ah, sekieu, tangan dahar. Cuman kita nggak teriak-teriak, pembinaan UMKM, pembinaan UMKM. Berkawan sama UMKM. Oh. Mantep ini. Si Bapak udah? Pak. Makan. Bapak, makan. Ini makan yang paling enak sepanjang sejarah hidup Bapak. Oh ya Pak, tinggal Pak. Enak Pak? Wow. Ya, hidup kayak gini. Bekerja untuk anak dan istri. Setiap pekerjaan pasti punya resiko. Memang ini resikonya setiap hari hanya mengatur makan sekali, sehingga bisa berkirim buat anak-anak. Pekerjaan-pekerjaan yang lain juga banyak resikonya, termasuk saya sendiri. Banyak resiko yang pernah saya lalui. Menjadi seorang politisi sejak jadi anggota DPRD, jadi wakil bupati, banyak resiko yang saya lalui, bahkan sampai nyawa menjadi resiko taruhan saya. Dan belum tentu apa yang kita lakukan pada akhirnya kita nikmati, dan belum tentu juga perjuangan yang kita buat itu dihargai. Tetapi hiduplah seperti itu. Kita tidak mesti harus mendapatkan sesuatu dari orang yang kita perjuangkan, yang kita besarkan. Bisa jadi kebaikan malah datang dari orang lain yang kita tidak pernah berbuat jasa kepada. Karena hidup adalah seperti itu. Janganlah berharap pada sesuatu yang kita kerjakan untuk tujuan seseorang. Serahkanlah pada Allah, karena kebaikan tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang. Setiap kebaikan akan berbalas kebaikan, meski bukan dari orang yang kita bangun kebaikan. Sedih lah ingat sama bapak saya. Ya, lagi makan buat istrinya di rumah.
lihatlah perjuangan semua suaminya untuk kirim uang dalam setiap bulan harus merelakan perutnya tak terisi dari pagi sampai sore jam 10 agar bisa berkirim 300.000 dalam setiap bulan. Perjuangan yang seperti ini akan menjadi bahagia bagi dia. Manakala ketika pulang dihargai, manakala ketika pulang dihormati, manakala ketika pulang disambut dengan wajah yang bahagia. Itu sudah untung bagi hidup. Tapi dia akan merasa tersayat jiwanya manakala apa yang dilakukan ternyata punya arti di mata keluarganya. Bahkan mungkin dibuang ketika dia sudah tak produktif lagi untuk menafkahi. Itulah resiko yang ditanggung. Yang pada akhirnya banyak orang-orang yang sudah ketika tua menjadi terlantar, tak ada yang mengurus karena tak ada satu pun orang. Kadang-kadang anaknya juga terlantar. Semoga bapak ini nanti semakin tua, ada yang ngurus, ada yang merawat, dan ada yang mencintai. Saya yang tahu beli baik ya, dari warung kecil pinggir jalan. Langganan makannya kalau jam 7 malam tutup. Saya biasa dengan teman-teman sengaja makan. Untuk tahu mobil saya parkir di situ, sekarang udah gede. Penghasilannya udah 100 juta per bulan lebih. Amin. Sampai sekarang. Iya mau duduk kerja lagi aku Bapak. Nah ini lahirannya saya bayar. Lahiran bayar. Ya yang bikin saya bayar. Tapi saya di antara banyak ya rumah makan yang besar, saya ikut bantu membesarkannya. Ini yang paling berkesan karena punya budi baik. Prinsip budi baik tuh rasa berterima kasihnya tetap ada, walaupun saya tidak berharap ya. Suka nganterin sate, walaupun saya dianterin 1.000 saya makannya cuma 3. Makanya orang bersyukur itu begini. Dan saya dengar bagi-bagi rezekinya sama orang-orang yang mampu di jalan. Saya kalau bisa menciptakan 100 yang seperti ini, banyak orang bayar Indonesia. Nah, berhal bayar. Bapak hari ini habis makan sate, makan sop, minum es kelapa. Pertama dalam hidup Bapak itu? Iya. Bener nih, Bapak pertama? Iya Pak, baru. Makan sate di situ baru? Iya, baru. Sering lewat ke sini baru Lewat sekarang. cuma asapnya doang? Iya. Nanti Bapak kalau lewat situ makan aja mampir? Iya. Ya? Iya. Jadi Bapak nanti makannya tidak sehari sekali lagi? Iya, iya. Bapak makannya sehari 2 kali? Iya, Pak. Ya, kalau mampir lewat di situ jam 10, jam 11, Bapak makan dulu. Malamnya, sorenya Bapak baru makan. Jadi Bapak makan, seusia Bapak nggak boleh makan jam 7 malam. Iya. Seusia Bapak itu makannya sore Pak jam 5, Iya. jam 4. Habis maghrib Bapak nggak boleh makan lagi. Iya. Karena kalau Bapak makannya jam 7 malam, sisa makannya tersimpan itu Bapak terus tidur. Iya. Nanti Bapak kena gula. Iya, Pak. Ya, itu cara menjaga kesehatan Bapak. Karena Bapak ini sampai tua harus sehat. Iya. Kalau nggak sehat, Bapak nggak bisa kerja. Iya, Pak. Kalau nggak bisa kerja, nanti istri Bapak makan dari mana? Iya, Pak. Ya kan? Iya. Problem orang Indonesia itu kan harus kerja sampai tua. Iya. Beda dengan di negara maju, udah tua dikasih pensiun sama negara. Iya. Jadi Bapak sekarang hanya ngurus istri 1, anak sambung 1. Iya. Banyak itu kan? Iya. Ini sekarang kemarin berapa hari pulang di Garut? 1 bulan, Pak. Nggak kerja Bapak? Kerja nyangkul, Pak. Oh, jadi 1 bulan itu Bapak nggak jadi sol sepatu. Iya. Tapi jadi kuli nyangkul di Garut. Iya, Pak. Di Garut kuli nyangkul berapa sehari? Ada yang 60, ada Masih yang murah, 70, ya? Pak. Iya. Di sini udah 100 Pak. Iya. Di sini sudah 100 nggak dikasih makan. Iya. Oh, di Garut itu masih 60. 60, Pak. 60 bawa makan sendiri, Pak. Oh, 60 bawa makan sendiri. Iya. Masih murah karena daerah gunung Pak ya. Iya. Bukan daerah industri. Iya. Di sini sudah daerah industri. Jadi sudah agak mahal. Iya. Sebulan nyangkul aja di rumah. Iya. Sebulan paling 2 minggu nyangkulnya, Pak. 2 minggu per. Iya. 2 minggu 14 hari, 14 kali 60. Dapat 840 dapatnya. Iya. Sekarang kalau musim hujan gini, sore-sore jam 3 udah hujan, rezekinya makin hilang ya. Iya, Pak. Karena Bapak kelilingnya kehujanan kan. Iya. Bapak? Hujan ini diperkirakan sampai Maret. Iya. Pernah nggak Bapak sehari nggak dapat duit sama sekali? Pernah, Pak. Pernah. Iya. Terus makan juga? Iya, kadang-kadang lagi seperti kayak tadi lagi jalan ada yang ngasih, Pak. Rezekinya selalu ada. Iya, Pak. Kadang-kadang tidak diduga. Iya. Sekarang udah berapa hari keliling? Baru 3 hari, Pak. Baru 3 hari. Udah terkumpul berapa duit?
makanya.